Private Tirta Komala NIM 1B09034. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM telur asin Prabawa 1. Yuk, sebelumnya kita simak video profilnya. UMKM Prabawa merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang makanan, khususnya telur asin. Memulai usahanya pada tahun 2014, semakin tahun usahanya semakin naik. Telur asin ini sendiri sudah memiliki tempat di hati para konsumennya. Dengan menjaga kualitas dari telur asin, UMKM ini mampu bersaing dengan para pesaing. Inovasi kemasan pun dilakukan agar tetap mengikuti perkembangan zaman. Dalam satu wadah biasanya diisi oleh 5 telur asin. Berikut ada telur asin yang sudah jadi. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas nih tentang analisis keuangan dari UMKM telur asin ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang analisis investasi usaha telur asin. Jadi yang pertama ini kita butuh peralatan, itu ada baskom, dandang, amplas, dan yang lain sebagainya. Untuk umur ekonomisnya ini ada yang 2 tahun dan ada yang 5 tahun. Untuk total nilai dari peralatan ini adalah Rp3.959.000 dengan penyusutan terlampir sebagai berikut. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima. Lalu untuk modalnya sendiri ini ada Rp27.327.600. Dan nilai akhir investasi ada Rp31.286.600. Nah, jadi itu teman-teman tadi perhitungan kebutuhan investasi telur asin usaha dari kelompok Prabawa 1. Nah, untuk selanjutnya ini ada perkiraan biaya operasional. Oke, mari kita turun ke biaya operasionalnya. Oke, jadi di biaya operasional ini uraiannya ada kita membutuhkan telur bebek, serbuk batu bata, garam, gas, dan mika yang bermacam-macam isinya. Di sini ada yang isi 5. Nah, untuk harga per bulan dari telur bebek adalah Rp2.208.000, per tahun Rp26.496.000. Untuk uraian yang lain itu terlampir ya teman-teman. Nah, untuk total biaya operasional sendiri ini per tahunnya itu ada Rp27.327.600. Untuk tahun-tahun selanjutnya ini meningkat karena adanya inflasi. Oke, selanjutnya kita akan menghitung laba rugi. Oke, jadi di sini laba rugi ini total penerimaan seperti yang terlampir ini ada Rp33.868.800, lalu ada 37 juta, 40, 45, 49. Lalu untuk biaya operasional tadi sudah kita bahas di sheet sebelumnya, biaya penyusutan dan jumlah. Lalu untuk EBIT di sini itu dari total penerimaan dikurangi jumlah biaya operasional, itu masuknya ke EBIT. Untuk pajaknya ini ada 10%. Jadi EBIT dikali 0,1 seperti itu. Nah, untuk penerimaan setelah pajak ini ada Rp3.202.380. Untuk bunganya sendiri 0, jadi laba yang dihasilkan pada tahun pertama adalah Rp3.202.380. Untuk tahun kedua 3, 4, 5 terlampir pada sheet berikut. Nah, setelah menghitung laporan laba rugi, mari kita menghitung kelayakan usahanya. Untuk analisis kelayakan usaha diperoleh laba seperti yang terlampir di sheet sebelumnya, yaitu tahun pertama ada 3 juta, tahun kedua ada 4 juta, tahun ketiga ada 5 juta, tahun keempat ada 7 juta, dan tahun kelima ada 8 juta. Lalu kita hitung profitnya terlampir sebagai berikut. Nah, untuk perolehan NBP ada Rp16.355.226, IRR sebesar 22%, PI 2,27, dan PB 2 tahun 90 hari. Jadi untuk UMKM ini balik modal itu sekitar 2 tahun 90 hari. Oke, yang selanjutnya ini adalah tentang
resiko dari usaha telur asin. Yang di sebelah kiri ini ada dampak kerugian, yaitu ada frekuensinya ada rendah dan tinggi. Untuk frekuensi terjadi ini ada rendah dan ada tinggi. Untuk dampak kerugian yang tinggi namun frekuensinya yang rendah, ini ada telur yang tidak terjual akan menjadi bau. Karena telur yang tidak terjual akan dibuang dan menyebabkan kerugian. Lalu yang kedua adalah wabah virus dan bencana alam. Ini dampak kerugiannya besar namun frekuensinya rendah. Karena dengan adanya wabah virus dan bencana alam, perekonomian pun terganggu sehingga proses produksi terkendala dan penjualan pun menurun. Untuk dampak kerugian tinggi dan frekuensi yang terjadi tinggi itu belum kami ketemukan. Nah, yang selanjutnya ada dampak kerugian itu rendah dan frekuensi terjadi rendah itu adalahnya langkanya telur bebek karena masih bisa mencari supplier lain untuk mengganti walau dengan harga yang tidak semurah dengan biasanya. Nah, untuk dampak kerugian yang rendah namun frekuensinya yang tinggi, itu telur yang pecah saat pemrosesan. Karena telur yang pecah ini masih bisa dijual namun dengan harga yang murah. Demikian profil company dari UMKM Telur Asin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain waktu.